Yang kedua, dampak negatif marah adalah tidak memperoleh keuntungan atau kebajikan apapun, malah kerugian yang besar yang akan dideritanya. Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan bahwa kemarahan dan kebencian orang-orang kafir atas kaum muslimin tidak menghasilkan kesuksesan kebaikan apapun. Bahkan pasukan kafirin dikalahkan oleh Allah melalui angin atau badai pasukan tak terlihat, yakni pasukan yang dibawa oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Mari kita lihat, inilah kisahnya. Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat ke-25. Mari kita lihat. Ketika perang Khandaq, istilahnya perang parit, itu kaum muslimin gak ngapa-ngapain, cuma nanti petugasnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah kirim angin yang luar biasa untuk memporak-porandakan orang-orang kafir. Jadi kalau orang itu marah di luar batasnya, nanti ada tingkatan-tingkatan marah biar kita tahu, maka dia akan mendapatkan banyak sekali keburukan-keburukan. Bahkan cita-cita, keinginan, harapan yang sudah dibikin dengan rapi, karena emosi semua akan menjadi berantakan. Itu. Rumah tangga biasanya itu sudah disusun rapi banget. Kedepannya apa, gimana, itu sudah disusun rapi. Tapi ketika ada kemarahan di antara satu pasangan ini tadi, marahnya sudah sampai luar biasa, apa yang terjadi? Yang sudah tersusun rapi tadi gimana? Iya, contohnya ketika akan pergi, sebelum berangkat sudah diprogram, nanti dari sana ke sana, pokoknya sudah disusun rapi sekali. Ketika akan berangkat, ada satu ketidaksinkronan, akhirnya marah-marah, jadi berangkat. Seandainya jadi pun di jalan gimana kondisinya? Nyaman nggak? Enggak. Kemudian seandainya sampai tujuan sana, program yang sudah disusun tadi dijalankan? Sudah enggak jadi, enggak ada kebaikan. Ini loh, justru kerusakan-kerusakan itu, ini yang wajib kita ketahui. Yang ketiga, dampak negatif dari marah adalah mendapatkan murka dan laknat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Silahkan dibuka Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-93. Marah puncaknya gimana? Membunuh. Orang membunuh itu karena apa? Karena marah yang sudah tidak terkendali. Perhatikan di sini, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'u. Dan barang siapa membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam khalidina fiha, kekal di neraka. Wa ghadiballahu alaihi wa la'natu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang begitu besar. Lihat, begitu banyaknya ancaman yang Allah berikan bagi orang yang memuncak kemarahannya tidak terkendali sehingga ia bisa melakukan perbuatan di luar akal sehatnya karena ia sudah dikuasai oleh syaitan.
di antaranya membunuh. Ini semuanya wajib kita harus mengetahuinya. Kemudian yang keempat, dampak negatif dari marah adalah sebab masuk neraka. Ini kami ambil dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata dalam kitabnya Fawaidul Fawaid halaman 259. Beliau menyampaikan manusia masuk neraka dari 3 pintu. Jadi manusia itu masuk neraka dari 3 pintu. Pertama, pintu syubhat yang menimbulkan keraguan terhadap agama. Jadi pintu syubhat itu ragu-ragu. Yang hak itu jelas, yang batil jelas. Antara hak dengan yang batil pertemuannya, inilah namanya syubhat. Nah, syaitan itu masuknya melalui syubhat, membuat keraguan-raguan, khususnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Orang itu kalau agamanya sudah ragu-ragu, akidahnya sudah sangat dangkal sekali, sangat mudah mendapatkan informasi-informasi yang gak jelas pun akan termakan. Itu. Maka pintu syubhat ini sangat besar pengaruhnya. Dan ini bagi kita umat Islam di Indonesia, betul-betul pintu syubhat ini sangat banyak sekali kita jumpai. Maka kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari ini. Yang kedua, pintu syahwat yang mewariskan, mengedepankan hawa nafsu dari menaatinya. Jadi yang pertama tadi syubhat, yang kedua adalah syahwat. Sehingga hawa nafsu dijadikan Tuhan, harus diikuti. Ini yang berbahaya sekali. Akhirnya apa? Menghalalkan semua cara untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan itu. Maka umat Islam, kaum mukminin wajib tahu. Yang ketiga, pintu kemarahan. Jadi pintu masuk neraka ketiga karena apa? Kemarahan. Karena kemarahan ini bila tidak terkendali, maka dampaknya luar biasa. Akal sehat sudah tidak berfungsi. Agama sudah tidak bisa digunakan untuk mengendalikan dia. Karena orang yang sudah seperti ini, syaitan yang lebih dominan. Ini di antara dampak-dampak negatif dari amarah. Maka wajib kita hindarkan diri kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyampaikan kalau orang itu saat emosinya memuncak, kalau dikasih nasihat bagaimana? Bisa menerima? Tidak. Maka berikutnya tips menghadapi orang yang sedang marah. Kalau tadi adalah yang marah kita, sekarang adalah orang lain yang marah, kita sedang berhadapan dengan orang yang sedang marah. Apa itu? Pertama,
sikap kita tetap tenang. Jadi sikap kita tetap tenang. Karena apa? Ketenangan itu sangat berfaedah. Ketenangan itu sangat bermanfaat. Orang yang tenang itu tidak terbawa arus dari masalah itu. Karena mereka marah, kita tetap tenang aja. Insya Allah itu nanti akan bisa mereka reda. Coba misalkan A dengan B, ini A ini marah luar biasa besarnya. Kalau dia B juga menimpali marahnya gimana? Akan terjadi ya hal-hal yang negatif lainnya banyak sekali. Tetapi ketika A sedang marah, B tetap tenang, diam, tenang. Gimana? Biarkan dia terus kita diam. Tidak terbawa arusnya. Insya Allah nanti dia akan diam sendiri. Kalau nggak diam, sehari ngomong terus, biarin aja. Itu. Iya. Tapi setelah diam jangan dipancing-pancing. Sudah cukup marahnya jangan. Itu namanya memancing lagi. Kemudian ini pertama, langkah kita pertama tetap tenang, diam. Yang kedua, biarkan mereka berbicara, jangan sampai kita potong. Karena orang itu kalau sudah emosi dipotong, semakin apa? Semakin marah lagi. Jadi biarkan bicaranya selesai dulu. Ketika kita ingin memberikan masukan setelah ia selesai. Nah, orang yang seperti ini mempunyai, Masya Allah, luar biasa ilmunya. Makanya nanti ketika pulang ada emosi-emosi, ibu diem, bapak diem aja. Kalau bapak-bapak mau ngopi-ngopi, kalau ibu-ibu mau apa biasanya? Terserahlah pokoknya apa. Jangan ditanggapi. Cukup kita biarkan dia berbicara sampai selesai dulu. Baru kalau kita ingin tanggapi dengan bahasa yang santun dan lembut. Yang dua, yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi. Rasulullah memuji seorang sahabat tadi. Kelembutan dan kesantunan tadi. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ketika kita berhadapan dengan orang yang marah, tempatkan diri kita di pikiran yang sedang marah. Maknanya, ma'asyiral muslimin, apa? Berusaha berpikiran positif kepada orang tadi. Itu. Oh iya, marah mungkin karena wallahu alam, mungkin nggak paham masalah ini, bisa jadi mungkin di kantor dia kecapean, bisa jadi mungkin di jalan tadi ada yang menyelip kendaraannya, bisa jadi kan gitu. Kadang-kadang rumah ini tempatnya pelampiasan. Di kantor dimarahi karena targetnya tidak sesuai, nggak berani ngomong dengan atasannya, di rumah dilampiaskan. Ibu sabar, jamaah sabar, positive thinking kepadanya. Oh mungkin dia sedang ada masalah di kantornya. Ini. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Barakallahu fiik Ummu atas pertanyaannya. Bagaimana kalau kita tenang, tetap sabar, kemudian dia marah terus, akhirnya dia KDRT lah, anggap gitu ya. Jamaah cukup rekam saja pakai video. Jadi video itu non-stop. Dinasehatin setiap rumah itu ada CCTV.
Jadi dengan tenang aja, direkam pakai video gitu kan. Karena kalau KDRT itu sendiri kan nanti ada undang-undangnya khusus. Ya, ada undang-undangnya khusus. Tapi dengan pasangannya ya jangan langsung telepon polisi, jangan ya. Nasihati dulu, ya, tanya kenapa kok marah-marah? Apa masakannya terlalu asin? Dan seterusnya. Banyaklah hal-hal, apalagi seorang ummahat itu kan sejatinya hatinya laksana lautan. Lautan itu apa? Lautan itu kelihatannya tenang terus. Padahal sejatinya di dalam lautan itu gimana? Luar biasa. Itu. Jadi tapi di permukaan tetap tenang. Maka insya Allah apapun, lihat lautan itu segala macam apapun masuk ke situ. Tapi tidak merubah warna airnya. Itu. Jadi sekali lagi, bagaimana kalau ada KDRT? Tentu pertama sebisa mungkin kita menghindarkan diri. Jangan sampai terjadi KDRT. Kemudian kalau bisa KDRT ini, ya kalau sudah terjadi, ya dimaafkan. Itu jauh lebih utama. Tadi memaafkannya. Kalau terus berulang-berulang, boleh kita memberikan hajar, ya, di antaranya bisa lapor ke pihak yang berwajib, tapi dalam rangka untuk penyadaran, gitu. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, tenangkan yang keempat, tenangkan orang yang marah. Maknanya apa? Buat kata-kata yang kita keluarkan membuat dia tersadar ketika kita menghadapi orang yang sedang marah. Di antaranya kata-kata itu misalkan kita meminta maaf terlebih dahulu. Maaf, ini mungkin saya yang mungkin yang salah dan sebagainya, untuk meredam itu. Karena apa? Kebanyakan orang itu berselisih itu merebutkan siapa yang paling benar. Itu. Coba sekarang dibalik. Kita sama-sama mencari kesalahan masing-masing. Insya Allah nggak terjadi dengan seandainya marah, itu marah dalam keadaan wajar. Itu. Sehingga dia bisa mereda. Wallahu a'lam. Kemudian jika marahnya semakin memuncak dan membahayakan, contohnya KDRT tadi, sudah akan melakukan KDRT, maka tinggalkan. Ya, tinggalkan. Enggak usah kita memakai kata-kata tinggalkan. Jamaah mungkin misalkan suaminya yang marah-marah, ya, Ummu bisa keluar rumah nyabutin rumput tetangga. Nyabut rumput tetangga karena halamannya nggak ada rumputnya, masalahnya gitu loh. Ini contoh aja, enggak lah ya. Sebaliknya, kalau kaum akhwat yang marah-marah, biasanya masalah apa ini? Wallahualam, masing-masing kan beda-beda. Maka kalau bapak-bapak nggak perlu khawatir, duduk di depan kursi aja sudah enak kan itu. Kalau dikejar ke depan kursi, dimarahi lagi, duduk di teras. Di teras dikejar lagi, terserahlah mau kemana. Iya, karena kalau bapak-bapak nggak masalah, mau pergi keluar rumah pun nggak ada masalah. Tapi kalau
kaum wanita jangan sampai keluar rumah. Ya. Baik, yang keenam, tips menghadapi orang yang sedang marah berikutnya. Jika penyebabnya marah sudah diketahui, ya. Sekali lagi, bila penyebab marah sudah diketahui, seyogyanya kita mencari solusinya. Misalkan tadi pulang kantor emosi. Kenapa? Ternyata biasanya sudah disiapin air hangat. Tapi lupa karena tadi ada telepon, jadi lupa. Maka buru-buru menyiapkannya, insya Allah. Dan tentu minta maaf itu. Tapi jangan sampai panasnya sampai 100 derajat. Nanti akan timbul marah berikutnya. Tidak ya? Jadi sekali lagi yang keenam, yang terakhir, ketika kita mengetahui sebab atau asal masalah yang menjadi mereka marah, cepat-cepat dipenuhi dan meminta maaf. Inilah di antara 6 tips bagaimana menghadapi orang yang sedang marah. Lantas dari tadi marah dan marah. Marah yang mana yang boleh, marah mana yang tidak? Tingkatan-tingkatan marah harus kita ketahui. Poin berikutnya, tingkatan marah. Marah ada 3 tingkatan. Ini kita ambil dari kitab Mawaqif Ghadibah fi hal Nabi sallallahu alaihi wasallam, penulis Khumais As-Sa'id. Jadi ada 3 tingkatan marah. Yang pertama, tingkatan kewajaran. Tingkatan kewajaran ini yaitu amarah yang ditunjukkan untuk membela diri, membela agama, membela kehormatan, membela harta, membela hak-hak yang umum, dan menolong orang yang dizalimi. Ini marah yang tingkatan kewajaran, bahkan marah ini terpuji. Misalkan ada orang yang ingin mengganggu, menyakiti, mendolimi keluarganya, terus kita nggak marah, ya udah ganggu aja, ya udah diambil aja hartanya, gimana itu? Tidak boleh, ini nggak wajar orang ini. Ya wajib kita marah, tapi marah dalam tingkatan kewajaran. Mari kita perhatikan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 251. Lihat antara Talut dengan Jalut. Satu di pihak kebenaran, yang satu di pihak kezaliman. Dua-duanya marah, tapi yang satu marah karena Allah, yang satu marah karena hawa nafsu, dorongan syaitan. Inilah marah yang pertama, tingkatan kewajaran, yakni marah yang terpuji. Yang kedua, tingkatan marah yang melalaikan. Tingkatan marah yang melalaikan, yaitu amarah yang berada di bawah batas kewajaran dengan melemahkan amarah tersebut pada diri manusia atau hilang sama sekali. Kondisi seperti ini sangat terhina secara akal maupun agama. Kenapa? Barang siapa yang tidak marah pada dirinya, padahal ini seharusnya dia marah karena diri, kehormatan, agama, harta, kemaslahatan umum dirusak, dia nggak marah. Contoh saya tadi yang pertama tadi, mau dirampok, mau ada pencuri, ya udah ambil aja hartaku. Nah ini
tercela. Enggak boleh, harus kita lawan. Bahkan siapa yang marah karena kehormatan, karena agama, karena di jalan yang benar. Contoh, ketika tadi ada pencuri, kemudian kita membela, qadarullahnya meninggal dalam ini, insya Allah kita syahid itu. Insya Allah kita syahid. Maka poin yang kedua ini juga enggak boleh kita membiarkan kezaliman, kita enggak marah, itu tidak boleh. Itu di bawah batas kewajaran. Yang terakhir, yang ketiga, tingkatan yang berlebih-lebihan, yaitu amarah yang melampaui batas kewajaran, akal dan juga agama. Inilah marah yang tercela. Sehingga marah inilah yang banyak terjadi di masyarakat kita, marah yang ketiga tadi. Ya, jadi anak ulang, marah ada tiga. Pertama, tingkat kewajaran. Nomor dua, di bawah standar kewajaran, nggak ada marahnya. Yang ketiga, marah yang melebihi kewajaran, sehingga melampaui batas. Thayyib. Inilah poin-poin yang sangat penting untuk kita sampaikan. Kemudian terakhir, Rasulullah ketika dimintai nasihat, apa jawabannya? Jawabannya adalah la taghdab. Ia diminta lagi, jawabannya apa? La taghdab, jangan marah. Apa maknanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada orang tadi dua kali tadi, la taghdab dan seterusnya. Apa maknanya? Maknanya beliau meminta itu kepada ini dua poin. Maknanya dua. Makna pertama, perintah beliau ialah perintah untuk memiliki sebab-sebab yang menghasilkan akhlak yang baik, berupa tadi kita punya sabar, kita punya pemaaf, kita terus melatih emosi kita, seperti contoh di surat 3 ayat 134 tadi sudah dibaca tadi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul bermaksud engkau jangan melakukan tuntutan kemarahanmu apabila marah itu terjadi kepadamu. Itu makna kedua. Sekali lagi, makna kedua adalah jangan engkau turuti kemarahanmu itu, karena kalau engkau turuti, kebaikannya tidak ada, justru yang ada adalah keburukan dan mafsadat, kerusakan-kerusakan. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan hal tersebut. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Ini sejatinya banyak sekali ayat-ayat yang kita bisa sampaikan, di antaranya Quran surat Asy-Syu'ara, surat Asy-Syura surat 42 ayat 37. Ini tadi untuk memberikan maaf tadi. Jadi yang pertama tadi, hendaklah kita menjadikan sebab-sebab akhlakul karimah. Jadi ini akhlakul karimah. Ketika mereka marah, kita berikan maaf. Jadi itu poin pertama. La taghdab berikutnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagaimana adab ketika manusia itu akan marah. Maka tadi sudah disebutkan ada 6 poin tadi di pertemuan. Namun di balik itu ternyata ada rahasia-rahasia yang begitu apik yang Rasul sampaikan. Rahasia itu di antaranya ada 2. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
bahwa disesuaikan dengan keadaan orang yang bertanya. Rasul itu kalau menjawab selalu menyesuaikan siapa yang bertanya. Artinya jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang yang bertanya terkait dengan keadaan. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan apa yang paling afdol. Maka ketika itu Abdullah bin Mas'ud bertanya, Rasul menyampaikan as-sholatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Tapi di yang lain as-sholatu fi awwalihi. Salat di awalnya. Kalimatnya berbeda sesuai dengan yang menanyakannya. Meskipun maksud dan tujuannya sama. Wallahu a'lam. Yang kedua, demi beragamanya wasiat sampai kepada umat. Jadi Rasulullah menyampaikan ini, kalimatnya pendek ini, la taghdab, wasiat dari Rasulullah kepada umat manusia, umatnya. Lihat, sejatinya yang dinasihati siapa tadi? Sahabat yang bertanya. Tetapi sejatinya untuk siapa ini? Untuk semuanya. Ini, Masya Allah. Kemudian itu makna rahasia di balik Rasul menyampaikan la taghdab 2 kali tadi. Kemudian apa tafsir dari kalimat la taghdab? Para ulama memberikan tafsir sebagai berikut. Pertama, maksudnya tahanlah marahmu apabila kalian akan marah. Tafsir pertama. Tafsir yang kedua, hindarkan diri dari sebab-sebab yang mendatangkan kemarahan. Inilah makna la taghdab tersebut. Jangan marah. Dan langkah-langkahnya tadi semuanya sudah Ana sampaikan. Semoga materi kita yang kita padatkan luar biasa ini ada manfaat dan faedah bagi kita semuanya, insya Allah. Demikian kajian kita pada hari ini, dan semoga wasiat Rasulullah la taghdab bisa kita maknai, bisa kita fahami, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.